Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amta 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa an'amta 'alaina bi ni'matil ilmi wal amal wa an'amta 'alaina bi ni'matis sihhati fil badan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PC Fatayat Banyumas, yang saya hormati Ketua PAC seluruh Banyumas beserta para pengurusnya, pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah yang penuh maghfirah, ibadah yang penuh keistimewaan tanpa ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan, selalu terlumpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjunjung tinggi harkat martabat kaum wanita sehingga kaum wanita tidak dilecehkan seperti zaman jahiliyah dahulu. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, etos kerja Muslim dalam Islam. Dulu sebelum Islam datang, pekerjaan yang berbasis keterampilan seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang bangunan, dan tukang ukir, tukang roti, dan lain sebagainya. Pekerjaan seperti itu masih belum mendapat tempat di hati orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang-orang kafir menganggap bahwa pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan seorang budak. Bahkan mirisnya, orang-orang kafir tadi tidak mau menghadiri undangan ataupun perkawinan yang bila yang mengundang tadi adalah yang berprofesi seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah Islam datang, maka konsepsi pekerjaan adalah menjadi satu hal penting atau salah satu tema penting yang dibenahi oleh Islam. Karena dalam Islam mendorong umatnya untuk selalu bekerja. Dalam Al-Quran dijelaskan, Billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat At-Taubah ayat 105, yang artinya kurang lebih, katakanlah dan bekerjalah kamu, maka Allah beserta Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang melihat barang gaib dan yang nyata, dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Etika bekerja dalam Islam dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja, maka perlu sekali etika dan adab.
supaya apa yang telah dilakukan tadi tidak sia-sia, apa yang telah dikerjakannya tadi tidak sia-sia. Salah satu etika atau adab dalam bekerja, satu bekerja harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan landasan terpenting atau fondasi terpenting yang harus diterapkan atau yang harus dipenuhi oleh setiap insan yang bekerja. Tidak hanya bekerja hanya mencari materi saja, tapi bekerja diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang telah dilakukan tadi mendapat pahala. Kedua adalah etika dalam bekerja adalah itkon. Itkon artinya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jangan sampai ketika bekerja menunda-nunda pekerjaan. Jangan sampai kita bekerja datang tidak tepat waktu. Itu jangan sampai. Diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuskinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai sekali seorang hamba yang apabila hambanya tadi bekerja dengan itkon atau bersungguh-sungguh. Nomor 3 adalah jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukannya tadi adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak amanah dengan pekerjaan kita. Implementasi dari sebuah amanah adalah seperti halnya kita jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Seperti itu. Harus objektif dalam menilai. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji dalam hadisnya kepada orang-orang yang jujur. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Yang artinya seorang pebisnis atau pengusaha ataupun pedagang atau pekerja, apabila dia jujur atau amanah, maka kelak dia bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Nomor 4 adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Karena dalam bekerja perlu sekali memakai etika ataupun adab. Adab berbicara, adab bergaul, adab berpakaian, adab cara sopan santun kita terhadap atasannya. Itu perlu sekali dilakukan oleh kita semua yang bekerja. Sebab akhlak atau etika bekerja ini juga menjadi salah satu sempurnanya iman. Dalam hadis diterangkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada teman, supaya kita termasuk golongan-golongan orang yang sempurna imannya. Allahumma amin. Nomor 5 adalah menghindari syubhat. Dalam bekerja seringkali kita dihadapkan pada sesuatu yang samar akan kehalalannya ataupun haramnya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan syubhat. Syubhat adalah barang yang samar antara halal dan yang haram. Nomor 6 adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam bekerja adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan jangan sampai ketika kita bekerja malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan antar sesama teman, antar sesama pedagang. Jangan sampai kita meninggalkan ukhuwah Islamiyahnya tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua pemirsa, lebih-lebih saya pribadi.
Apabila banyak khilaf ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.